Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, kami membuat alih wahana mengenai sajak dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Beberapa hari terakhir, kami sering membahas mengenai buku kumpulan sajak Eyang Sapardi Djoko Damono yang bertajuk Hujan di Bulan Juni. Kami membahas beberapa halaman yang punya lipatan di ujungnya, tanda bahwa itu adalah sajak yang mencuri perhatian kami. Sampai pada satu sajak yang paling kami suka, yaitu di tangan anak-anak. Isinya seperti ini. Di tangan anak-anak, kertas menjelma perahu Sinbad yang tak takluk kepada gelombang. Menjelma burung yang jeritnya membukakan kelopak-kelopak bunga di hutan, di mulut anak-anak. Kata menjelma kitab suci, "Tuan, jangan kau ganggu permainanku ini." Di sini kami ingin berbagi interpretasi kami pada sajak tersebut. Sebagaimana kata Eyang Sapardi pada sebuah acara talk show, bahwa puisi atau sajak akan hidup apabila interpretasinya beragam, tidak hanya satu dan tidak hanya mengikuti penulis melulu. Jika puisi hanya punya satu interpretasi, maka ia mati, karena cukup dibaca sekali lalu sudah tak dibaca lagi. Di sini saya ditemani 3 teman saya, yaitu Ninda Syafera, Intan Soleha, dan Nei Saroh. Pendapat yang pertama, mari kita dengarkan dari Ninda Syafera mengenai sajak tersebut. Nah, menurut saya, sajak di tangan anak-anak mengajak pembaca untuk berkaca pada kehidupan anak-anak, di mana segala sesuatu bisa menjadi sumber kebahagiaan. Dari selembar kertas, anak-anak bisa membuat perahu, bisa juga membuatnya menjadi seekor burung. Mereka hanya butuh selembar kertas saja. Mereka bisa menjadikannya apapun yang mereka mau. Lalu tertawa, sederhana tetapi bahagia. Dari kesemua bentuk itu, mereka kemudian berimajinasi, membayangkan si perahu sebagai perahunya Sinbad. Yang di dalam kisahnya, perahu kayu Sinbad mampu berlayar dari Teluk Arab menuju daratan Cina dan melewati 7 lautan luas. Banyak rintangan, tapi perahu Sinbad bertahan di tengah gelombang. Ketika selembar kertas itu menjelma sebagai seekor burung, mereka berimajinasi bahwa si burung bisa menjerit. Menariknya, jeritan burung sampai bisa membuka kelopak-kelopak bunga di hutan. Mungkin saking terkejutnya para bunga mendengar jeritan itu. Lalu dengan ketulusan, ketidakberdosaan khas anak-anak, apa yang mereka sampaikan menjelma kitab suci. Benar dan patut diikuti. Luar biasa sekali ya sajaknya, sederhana namun berarti luas. Oke, selanjutnya kita bisa nih kembali mendengar suara dari Intan yang tadi sempat membacakan sajak dari Eyang Sapardi. Nah, jadi bagi saya, selayaknya anak-anak tentu ada orang dewasa yang akan turut campur dalam kehidupannya, meminta anak-anak untuk berhenti bermain, entah untuk mandi dulu, makan dulu, atau hal-hal yang lainnya. Tapi dengan lugasnya, anak-anak ini berani berkata, "Tuan, jangan kau ganggu permainanku ini." Tidak banyak yang perlu dipikirkan, tapi hadapi bagaimana hasilnya itu urusan nanti. Dari sajak ini saya belajar bahwa setiap kita pasti pernah menjadi anak-anak. Saat itu kita bisa bahagia dengan cara yang sederhana. Kita berkata dengan jujur dan tulus, sehingga orang lain pun menerimanya. Kita berani untuk menghadapi masalah yang ada tanpa berpikir kemana-mana. Wah, saya setuju sekali dengan hal ini. Seperti yang sering kita dengar bahwa bahagia itu sederhana. Namun pertanyaannya,
Hai kita yang sudah dewasa, apakah masih ada yang tersisa dari itu semua? Mungkin pertanyaan ini bisa ditanggapi oleh Mbak Nais ya. Oke, menurut saya, sekarang ini banyak di antara kita yang bingung mencari kebahagiaan. Hei, bahagia itu hanya perlu mengandalkan diri sendiri, entah isi kepala, imajinasi, atau keluasan hati. Bahagia bukan komoditi mahal yang harus bingung bagaimana cara mendapatkannya, karena ia ada pada diri kita sendiri. Di saat kita berbicara sekarang, apakah kita masih berucap dengan jujur dan tulus? Jika tidak, mungkin kita perlu kembali menjadi anak-anak, membawa pulang kejujuran dan ketulusan ke dalam ruang rasa dan ruang pikir kita. Ketika berhadapan dengan tantangan atau masalah, kita, si dewasa, masihkah seberani dulu untuk menghadapinya? Atau jangan-jangan kepala kita sudah terlanjur dipenuhi dengan beragam kekhawatiran yang justru membuat aksi kita tertahan? Jika demikian, mungkin kita perlu kembali menjadi anak-anak dan berkata pada diri sendiri, "Tenang saja, kamu pasti bisa." Setidaknya kita perlu berusaha, apapun nanti hasilnya. Karena jika tidak begitu, jika tidak memilih untuk berani dan lari, niscaya masalah tidak akan pergi. Justru ia akan terus menghantui diri kita. Tenang saja, ambil langkahmu, lalu kita akan menghadapi masalah itu. Hingga pada waktunya, dan dengan izinnya, semua pasti akan selesai begitu saja. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pendapat dan tanggapannya. Jadi, sajak yang ditulis Eyang Sapardi pada tahun 1981 ini singkat. Bahasanya juga sederhana dan tidak muluk-muluk. Namun, seperti sajak-sajak beliau yang lainnya, maknanya dalam dan tidak sembarangan pesan yang disampaikan. Jadi pantas kalau karya beliau tetap menjadi perbincangan di antara generasi yang usianya lebih muda dari usia sajaknya. Nah, itu tadi pembahasan kami mengenai sajak di tangan anak-anak karya Eyang Sapardi. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.